Halo teman-teman semua, pernah nggak sih teman-teman itu bingung ketika awal mulai budidaya harus membudidayakan ikan gurame atau nila? Nah, di sini saya akan ungkap perbedaannya antara membudidayakan ikan nila dengan gurame. Kalau membudidayakan ikan nila dengan lele udah pernah saya buat videonya, bisa kalian tonton. Tapi di sini segmennya adalah perbedaan membudidayakan ikan nila dengan gurame. Dan tentunya ini saya ungkap berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga dari referensi buku karya Bapak Adi Sucipto dan Bapak Muhammad Heri ya. Jadi saya udah baca bukunya juga. Jadi yang saya ungkap di sini bukan hanya sekedar karangan-karangan belaka, tapi berdasarkan fakta dan juga penelitian. Oke, langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di Luffy.id. Oke, baik teman-teman. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan lebih mudah mana nih, antara budidaya ikan nila atau gurami. Kalau menurut saya pribadi, sebetulnya nila dan gurami itu tingkat kesulitannya sama ya, sarser aja 11-12, tergantung juga tempat kalian budidaya. Berbeda dengan halnya lele itu emang agak lebih sulit gitu, karena ada beberapa faktor tambahan yang harus kita lakukan dalam membudidayakan ikan lele daripada nila dan gurami gitu. Jadi kalau bicara tingkat kesulitan mana yang lebih sulit antara budidaya ikan nila atau gurami, menurut saya sama aja. Tapi ada beberapa perbedaan signifikan yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam membudidayakan ikan tersebut. Oke, yang pertama adalah perbedaan habitat. Nah, ikan nila ini memiliki habitat asalnya itu dia hidup di sungai-sungai gitu ya. Dia hidup di sungai-sungai, air mengalir gitu, waduk-waduk, air yang deras seperti itu. Nah, ikan nila punya habitat asli di tempat seperti itu. Nah, sedangkan ikan gurami itu punya habitat di air tenang seperti danau, rawa, seperti itu ya kehidupannya ikan gurame. Nah, itu menjadikan dasar budidayanya itu berbeda. Apabila kalian membudidayakan ikan nila, sangat direkomendasikan menggunakan sistem bioflok maupun sistem yang berada di air yang mengalir, misalnya seperti di waduk gitu kan, di keramba di dekat waduk, atau di sungai jernih seperti itu ya, di daerah-daerah pegunungan misalnya. Nah, berbeda dengan halnya gurami, kalian harus budidayakan di air tenang. Kalian nggak bisa membudidayakan ikan gurami menggunakan sistem bioflok gitu, menggunakan aerasi yang deras atau banyak. Mungkin kalau kalian mau pakai aerasi untuk ikan gurami itu sedikit aja aerasinya, nggak bisa yang deras-deras, karena seperti kehidupan ikan gurami yang sangat tenang, yang sangat chill, yang sangat slow, santai gitu, dia itu menjadikan ikan gurami itu kagetan gitu ya. Jadi dia tidak cocok kalau kalian ingin membudidayakan ikan gurami di dekat pinggir jalan raya yang terlalu berisik gitu kan, yang terlalu lingkungannya terlalu noisy, berisik, dan banyak gangguan dari luar. Nah, ikan gurami tidak cocok untuk dibudidayakan di tempat-tempat seperti itu, dikarenakan ya itu tadi, ikan gurami karena kehidupannya tenang, slow gitu. Jadi dia kagetan juga, sehingga ketika dia berada di lingkungan yang terlalu berisik, dia lebih mudah stres. Berbeda dengan halnya ikan nila, ikan nila itu mau menggunakan supercharger maupun aerator sederas apapun dia tetap aman gitu, karena memang habitat dia berada di air yang mengalir. Seperti itu yang pertama ya. Jadi pastikan tempat kalian, apakah kalian ingin menggunakan sistem bioflok, maka kalian lebih baik budidayakan nila. Tapi kalau misalnya kalian ingin budidayakan ikan menggunakan air yang tenang, tidak membutuhkan aerator, kalian bisa membudidayakan ikan gurami seperti itu. Dan apabila lingkungan kalian itu bising, kalian bisa membudidayakan ikan nila. Tapi kalau lingkungan kalian itu cenderung tenang, tidak ada bunyi yang bising gitu di tempat sekitar kalian, maka budidaya ikan gurami lebih cocok. Seperti itu yang pertama. Nah, perbedaan yang kedua adalah kebutuhan akan oksigen. Kebutuhan akan oksigen ikan nila itu jauh lebih tinggi daripada ikan gurami. Jadi kita bicara dari habitat asalnya pun, ikan nila itu hidup di sungai-sungai yang mengalir ataupun di dekat-dekat waduk gitu, air yang deras seperti itu ya. Nah, sedangkan ikan gurami tadi habitat aslinya adalah di danau gitu kan, di air yang tenang.
maka kebutuhan secara fisiologis ikan nila jauh lebih membutuhkan oksigen yang lebih tinggi daripada ikan gurami. Nah, kenapa ikan gurami tidak membutuhkan kadar DO yang tinggi dan aman dibudidayakan di sistem konvensional atau air tenang? Dikarenakan ikan gurami memiliki kantung oksigen di bagian paru-parunya, sehingga dia punya cadangan udara nih ketika dia hidup di air tenang. Jadi memang ikan gurami tidak membutuhkan oksigen yang tinggi dibanding ikan nila yang tidak memiliki kantung oksigen di perutnya. Seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman kalau ingin budidayakan ikan nila lebih baik menggunakan aerator apabila kalian budidayakan di terpal, atau menggunakan sistem bioflok sekalian atau RAS. Sedangkan kalau ikan gurami tanpa aerator, tanpa sistem RAS sekalipun, dia masih aman dan nggak bermasalah ya ikannya. Jadi seperti itu perbedaan yang kedua. Nah, perbedaan yang ketiga adalah di waktu masa panen. Ikan nila cenderung lebih cepat masa panennya dibanding ikan gurami gitu. Jadi ikan nila itu dalam waktu 4-5 bulan dia sudah panen, sedangkan gurami itu berkisar di 6 sampai 1 tahun ya. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung kalian beli bibitnya itu sebesar apa dan pakannya apa, seperti itu. Jadi kalau kalian mencari yang perputaran uangnya lebih cepat, ya kalian bisa pilih nila. Sebetulnya ada opsi lele yang lebih cepat lagi, tapi ini kita bicara antara nila dan gurami ya. Nah, nila itu lebih cepat panennya daripada gurami. Sebetulnya kalau bicara cepat panen, menurut saya pribadi itu 11-12. Karena dalam waktu 5 bulan, ikan nila memang sedikit lebih besar saja ketika dibudidayakan bareng nih, sedikit lebih besar aja daripada ikan gurami. Cuman di ikan gurami itu umumnya bisa dipanen di size yang besar, berbeda dengan nila. Nila itu dipanen di size 1 kilo isi 654 rata-rata ya. Nah, sedangkan ikan gurame itu dipanen paling enggak itu minimal di size 1 kilo isi 4, 3, dan 2 gitu. Jadi seperti itu kalau gurame. Jadi memang gurame itu umumnya dipanen pada saat ikan berukuran 1 kilo isi 4, 3, 2. Bahkan 4 itu agak nggak terlalu sering ya, jarang ya. Umumnya orang ngambil di size 3 atau size 2. Sedangkan kalau nila dari size 6, 5, 4 itu sudah masuk dalam kategori konsumsi. Jadi umumnya ikan gurame akan lebih lama perputaran uangnya. Jadi kalau misalnya kalian ingin cari perputaran uang lebih cepat, ikan nila lebih baik daripada ikan gurame. Nah, kalau kolam kalian banyak dan pengen untung lebih banyak, saya sarankan gurame itu bagus juga gitu. Karena misal kalian punya 12 kolam dan kalian tanam gurame semua di situ, tiap bulan kan bisa panen. Tapi kalau kolamnya cuma 6 misalnya, maka ikan nila itu lebih proper. Jadi tiap bulan bisa panen ikan nila, seperti itu ya. Itu perbedaan yang ketiga. Nah, perbedaan yang keempat adalah di pakan alternatif. Sebetulnya ikan nila dan lele itu memiliki kecenderungan yang sama ya. Jadi mereka berdua sama-sama omnivora, cenderung ke herbivora. Jadi mereka itu suka juga dengan daun-daunan. Tapi perbedaannya adalah kalau di nila dari kecil gitu, kalau kalian kasih pakan pelet full sampai dia dewasa, ketika dia dewasa dikasih daun-daunan atau pakan alternatif seperti azolla, lemna, wolffia, daun pepaya, talas gitu. Kalau nggak dirangsang dari kecil, maksudnya dipancing dari kecil untuk mereka doyan makanan itu, maka ketika dewasa dia udah nggak doyan gitu. Tetap dimakan tapi nggak yang nafsu makannya bagus ketika kita kasih daun-daunan. Nah, berbeda halnya dengan gurami. Gurami itu ketika kecil dia suka dengan seperti cacing, daging-dagingan hewani seperti itu ya. Tapi ketika dewasa dia herbivora. Jadi meskipun dari kecil dia tidak dirangsang untuk makan daun-daunan, ketika dewasa dia itu tetap akan doyan daun-daunan, karena memang ketika dia dewasa cenderung herbivora. Jadi kalau kalian kasih pakan daun talas, daun pepaya, wolffia, lemna maupun azolla itu masih aman. Jadi pastikan kalau kalian memelihara ikan nila dan kalian ingin memberikan alternatif pakan, itu sudah dipancing dari ikan dalam kondisi masih kecil,
dari kecil remaja gitu, kalian udah mulai kasih pakan daun kates, entah seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Nah, kalau gurami kalian nggak usah khawatir gitu, karena ketika dewasa dia udah otomatis seperti cukup doyan juga nantinya untuk makan daun-daunan seperti itu. Itu perbedaan yang keempat. Perbedaan yang kelima adalah agresivitas. Nah, kalau ikan nila gitu, ketika umur remaja umumnya ya, umur sudah remaja, menginjak remaja, ikan nila ketika kalian kasih pakan itu pasti akan ngejar-ngejar kalian dan akan saling bertubrukan ya, seperti apalagi lele. Kalau lele udah jelas ya, tapi nila juga sama. Ketika dia sudah menginjak umur remaja, ketika kita kasih pakan, mereka semua udah pada ngejar habis-habisan, jadi lebih agresif. Sedangkan gurami itu slow living, karena hidupnya itu santai gitu. Ketika kita kasih pakan, mereka akan makannya pelan-pelan. Jadi tips untuk ikan gurami ketika kalian memberi pakan gitu, berilah pakan secara perlahan-lahan dan pastikan itu habis ya. Kalau nila kalian bisa langsung brukin aja, apalagi kalau umur sudah remaja itu akan dia samber. Nah, kalau gurami itu akan lebih slow living, lebih woles, lebih santai gitu. Mereka makannya nggak senafsu ikan nila, seperti itu. Seperti itulah perbedaannya. Nah, perbedaan yang keenam dan terakhir dari saya adalah target market gitu. Sebetulnya kalau nila dan gurami itu sama-sama bisa dijual ke tengkulak juga gitu. Tengkulak sama-sama nyari kedua ikan tersebut, tapi kalau kalian mengincar untuk ke konsumen langsung gitu tanpa perantara tengkulak, kalau nila kalian bisa jual langsung ke warung yang lebih kecil daripada gurami, seperti warung Lamongan maupun warteg ya. Sedangkan kalau gurami umumnya target marketnya itu di resto-resto yang lebih besar atau warung-warung makan yang lebih besar gitu, karena harganya ada pautan harga yang berbeda ya, karena gurami itu di pasaran lebih mahal daripada ikan nila. Oke, jadi itu tadi pembahasan saya terkait perbedaan membudidayakan ikan nila dengan gurami. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin menambahkan bisa tambahkan di kolom komentar, dan apabila teman-teman suka dengan video ini kalian bisa like dan subscribe. This is Lufisud ID and until next time.